Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Asidiki, NIM 210001842 dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan terkait uji kompetensi dari tugas proyek kelompok saya yang berjudul aplikasi bimbingan belajar online. Proses bisnis dari aplikasi bimbingan belajar online ini merupakan alternatif dari sistem pembelajaran konvensional di mana siswa dapat belajar dimanapun secara online melalui meeting tanpa perlu datang langsung ke tempat belajar. Proses bisnis dari bimbingan belajar terdiri dari beberapa proses yang saling berhubungan, seperti proses belajar, proses pembayaran, proses verifikasi, proses ujian, hingga proses kelulusan. Kemudian di sini adalah gambaran dari BPMN dari kelompok saya, di mana pada BPMN ini digambarkan mulai dari pada saat siswa mendaftarkan akun, kemudian project kreator yang akan menampilkan kelas atau kursus yang tersedia, kemudian dari tampilan kursus yang tersedia, siswa akan memilih kursus dan melakukan pembayaran yang nantinya akan diproses verifikasi oleh bagian administrasi. Kemudian setelah pembayaran diverifikasi, maka project kreator akan menentukan tentor untuk mengajar siswa. Setelah tentor ditentukan, maka pembelajaran akan dilakukan selama kurun waktu yang ditentukan. Jika materi telah selesai, tentor akan mengkonfirmasi kepada proyek kreator untuk memfasilitasi ujian, dan tentor akan memberikan ujian kepada siswa. Siswa akan mengerjakan ujian dan hasil ujian dari ujian tersebut akan menentukan kelulusan siswa dalam mengikuti kursus yang telah diikuti pada awal pendaftaran. Jika siswa tidak lulus, maka siswa akan diberikan dua pilihan, yaitu mengulangi kursus atau tidak. Jika siswa lulus, maka tentor akan memberikan laporan kepada proyek kreator, dan proyek kreator akan memberikan sertifikat kepada tentor untuk diserahkan kepada siswa, dan kursus akan berakhir. Namun, jika siswa mengulang, maka siswa harus membayar ulang biaya kursus untuk mengikuti ujian ulang. Proses tersebut akan diulangi sampai siswa lulus. Namun, jika siswa tidak ingin mengulang, maka proses bisnis atau proses pembelajaran akan langsung berakhir tanpa siswa mendapatkan sertifikat. Dokumen SRS. Tujuan dari dokumen SRS ini atau tujuan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini dirancang untuk memberikan bimbingan atau pelatihan secara online melalui platform digital. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa harus bertemu secara fisik dengan pengajar atau instruktur. Kemudian lingkupnya adalah aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti bimbingan akademik, pelatihan profesional, atau kursus online. Aplikasi bimbingan online ini sangat cocok untuk digunakan oleh mereka yang memiliki jadwal yang padat atau tinggal di daerah yang jauh dari kota, sehingga sulit untuk mengikuti bimbingan atau pelatihan secara langsung. Persyaratan fungsional dari aplikasi ini, yang pertama ada registrasi dan manajemen akun, di mana pengguna dapat mendaftar dan membuat akun, serta mengelola akun mereka seperti mengubah password atau mengupdate informasi profil. Kemudian pembuatan dan manajemen kursus. Pengajar atau instruktur nantinya dapat membuat kursus online dan mengelola materi pelajaran, tugas, dan ujian. Selanjutnya, aksesibilitas materi pembelajaran. Pengguna dapat mengakses materi pelajaran termasuk video, slide, teks, dan gambar yang terkait dengan kursus yang diikuti. Selanjutnya, interaksi pengajar dan pengguna, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan pengajar atau tentor melalui video conference atau forum diskusi atau chat room untuk mendapatkan bimbingan dan konsultasi. Kemudian ada pengujian dan penilaian. Nantinya aplikasi dapat menyediakan fitur pengujian dan penilaian secara online termasuk ujian atau tugas yang dapat memberikan nilai atau feedback pada hasil belajar pengguna. Selanjutnya ada persyaratan non-fungsional. Yang pertama adalah keamanan dan privasi, di mana aplikasi harus memberikan keamanan dan privasi data pengguna, termasuk informasi akun dan data belajar, serta menjaga integritas serta
serta menjaga integritas dan keamanan selama interaksi online. Kemudian ketersediaan aplikasi harus selalu tersedia untuk digunakan oleh pengguna sehingga pengguna dapat mengakses materi pembelajaran, tugas, dan ujian setiap saat. Kemudian kinerja dari aplikasi harus memberikan performa yang baik dengan waktu respon yang cepat dan tidak adanya kesalahan atau gangguan yang berarti. Kemudian, maaf, kemudian kompatibilitas, di mana aplikasi harus dapat diakses melalui berbagai platform dan perangkat seperti desktop, laptop, tablet, ataupun smartphone, sehingga kompatibel dengan berbagai browser. Selanjutnya, user experience, di mana aplikasi harus memiliki tampilan yang intuitif dan mudah digunakan, serta memberikan pengalaman belajar yang baik dan memuaskan bagi pengguna. Skalabilitas dari aplikasi juga harus dapat menangani jumlah pengguna dan kursus yang besar, serta dapat mengakomodasi peningkatan jumlah pengguna dan kursus di masa depan. Kemudian performa jaringan, aplikasi harus dapat berfungsi dengan baik dan stabil di berbagai jaringan termasuk koneksi internet yang lambat atau tidak stabil. Kemudian yang terakhir dari persyaratan non fungsional adalah pengelolaan data, di mana aplikasi harus dapat mengelola data pengguna dengan baik termasuk backup dan restore data, serta memiliki kebijakan tentang penghapusan data pengguna setelah pengguna tidak lagi menggunakan aplikasi. Kemudian use case diagram dari aplikasi ini, yaitu terdapat 4 aktor yang terlibat, yaitu siswa, tentor, admin, dan project creator. Untuk alur dari use case diagram dapat dilihat pada gambar di bagian samping kanan. Aktor yang pertama adalah siswa, di mana siswa adalah pengguna dari aplikasi yang akan melakukan pendaftaran, pembelajaran, dan ujian kelulusan. Yang kedua adalah admin. Aktor admin adalah bagian dari aplikasi yang bertugas untuk memverifikasi pembayaran dari siswa. Kemudian aktor yang ketiga adalah tentor. Tentor adalah pengajar yang akan memberikan materi sesuai dengan kurs yang dipilih, termasuk memberikan ujian dan menentukan kelulusan siswa. Kemudian aktor yang keempat, aktor yang terakhir adalah project creator. Project creator adalah bagian dari aplikasi yang bertugas memfasilitasi ujian, menentukan kelulusan, dan menyediakan sertifikat untuk diberikan kepada siswa. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.